Iya, ini kan program ajakan untuk melakukan program ketahanan pangan. Dan pertama bahwa sampai hari ini memang semua desa sudah melakukan kewajibannya 40% dalam ketahanan pangan. Ini kita lakukan karena kalau tidak dimiliki ini susah kita melakukan perubahan-perubahan. Dan kita harus melawan itu. Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran yang salah, yang selalu menghambat kemajuan wilayah, tidak boleh digunakan itu. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV. Dan kali ini kita dalam suasana Ramadan. Dan kalau saya tidak salah, hari ini kita masuk di Ramadan yang ke-13. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini ya tetap semangat, dan Ramadan kita ya tentu harapan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan Camat Telang, Bang Andi Vidya Samad. Saya akan mendiskusikan dengan beliau apa saja hal-hal yang saat ini yang menjadi perkembangan di pemerintahan Kecamatan Herlang. Ya, salah satunya saya akan diskusikan bagaimana terkait dengan safari Ramadan yang ada di Kecamatan Herlang. Kemudian berikutnya ini yang cukup fenomenal karena satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang akan mengikuti inovasi tingkat dunia. Inovasinya adalah Polwan yang biasa kita kenal sebagai pos pelayanan malam untuk masyarakat Herlang. Dan saya langsung saja sapa Camat Herlang, Bang Andi Vidya Samad. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat. Alhamdulillah, walaupun belum puasa kita tetap semangat kerja. Iya, alhamdulillah Bang. Ya. Iya. Ya, jadi harapan kita mudah-mudahan puasa kita kali ini ya tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa, dan kita berharap bahwa puasa kita pada akhirnya akan menjadi hamba yang bertakwa ya, la'allakum tattaqun. Begitu Bang ya? Iya, siap. Ya, jadi harus begitu Pak ya. Apa yang pertama dulu dibahas ini Bang, karena saya lihat ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Selain soal sampai Ramadan, juga ada yang akan kita bahas terkait dengan inovasi, dan kalau saya tidak salah terkait dengan pemilihan lingkungan juga Bang ya, sudah selesai di Herlang. Iya. Kita akan diskusikan bagaimana perkembangan dengan adanya pemekaran lingkungan yang ada di Kelurahan Pondok Kemasi Bang ya. Oh iya, siap final. Ya, kita mulai dulu dari safari Ramadan ini Bang. Ini sudah berlangsung atau baru mau dimulai nih Bang? Silakan Bang. Jadi kegiatan safari Ramadan ini kita alhamdulillah sudah 2 hari selesai. Dan memang kita lakukan di 3 puasa. Jadi semua desa dan kelurahan telah kita sambangi. Dan yang paling kita bersyukur bahwa setiap masjid yang kita kunjungi itu luar biasa animo masyarakat untuk datang ke masjid. Dan bahkan dari sisi pelayanan ada luar biasa yang warga sajikan kepada pemimpinnya. Dan itu jarang Pak kita dapatkan. Karena ini Pak Safari memang sejak kami Sekjam selalu kita lakukan. Dan di eranya kami ada suasana lain Pak yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi semua desa Pak sudah terlampaui 8 desa itu.
Ya. Ada suasana lain yang didapatkan untuk periode kali ini atau di bawah kepemimpinan Bang Andi Vidya, apa itu Bang ya? Kalau boleh saya tahu. Ya, jadi pertama ini kan ajang silaturahim bagi Ya. pemerintah kecamatan dengan seluruh warga Herlang. Hmm. Dan ini momen yang paling tepat juga untuk menyampaikan sejumlah program pemerintah kecamatan dan juga program pemerintah daerah Hmm. yang memang ada di Kecamatan Herlang ini. Ya, ya, Dan ya. ini juga ajang silaturahim dan saling ketemu dengan warga dengan berbagai tokoh, berbagai kalangan. Hmm. Dan yang paling menarik bahwa kami dijamu di masjid-masjid. Dan itu yang kami minta, Pak. Hmm. Karena kalau di rumah terbatas, tapi kalau Ya, di ya, masjid semua orang datang, ya ya, itu ya, daya tariknya. ya, Dan kita makan bersama, makan di lantai itu luar biasa. ya, Jadi ya. tidak ada bahwa kita makan di endal lah. Kita makan bersama dengan Ya, warga ya. dan kita lebih mudah berbaur dengan masyarakat. Jadi tidak ada Dan sekat warga ya Bang? juga kadang tidak paham jadi paham gitu. Ya, ya, ya. Ya. Jadi makan bersama dan itu tidak ada sekat antara pemerintah dengan masyarakat ya Bang? Iya, jadi kita ini turun dengan Dan Ramil, Pak Kapolsek, dengan tokoh-tokoh lintas agama, ya dengan organisasi Islam, ada penyuluh KUA. Kita semua sama-sama turun, Pak. Kemudian kita membawa MC, membawa penceramah, pengaji. Ini kan luar biasa. Jadi ini memang program religius yang terus kami dorong di Kecamatan Herlang ini. Walaupun belum sempurna, tapi paling tidak kami sudah melakukan yang terbaik bagi wilayah kami. Dan itu Pak, respon warga luar biasa bagi kita. Ya, sangat mengapresiasi kedatangan-kedatangan tim di wilayahnya masing-masing. Ya. Apa apa program yang paling ditekankan ke masyarakat Bang, bahwa inilah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Herlang? Iya, kita akan beri gambaran Pak bahwa kami selaku kepala pemerintah wilayah di tengah efisiensi anggaran dan kita mendukung sejumlah program lain yang kita lakukan. Iya, iya. Tapi yang paling penting adalah menciptakan stabilitas pemerintahan yang kondusif, keamanan yang baik, kemudian kolaborasi bersama. Dan yang paling penting kita Iya. sampaikan bahwa pemerintah daerah kita harus dukung pada dalam program ketahanan pangan. Karena inilah yang bisa merubah nasib kita. Ini kita tekankan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita jangan cuma selalu berbicara infrastruktur jalan, tapi yang kita pikirkan adalah perutnya masyarakat. Iya, iya, iya. Ya, jadi saya kira saat ini tinggal orang-orang malas yang tidak berubah. Iya, iya. Orang-orang kutu bilang Pak Bupati tidak mau melakukan perubahan-perubahan hidup. Iya, iya, iya. Tapi secara ekonomi kan di Herlang kita ini sangat luar biasa, Pak. Iya, iya, Di iya. 8 desa dan kelurahan luar biasa. Animo di bulan Ramadan ini, Hmm. stabilitas harga dan lain, animo masyarakat untuk belanja itu luar biasa. Hmm. Apalagi selain ini ada Ramadan, ada pasar Ramadan yang kita lakukan di Desa Patarupa, itu orang datang ke sana itu seperti pasar besar. Hmm. Itu artinya ekonomi kita membaik selama Ramadan ini. Iya, iya. Dan kita juga dorong semuanya untuk tetap melakukan program-program mendukung program pemerintah dari kebersihan dan lain. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi program pemerintah kecamatan, khususnya di bidang keagamaan. Ya, karena selain sampai Ramadan, kita juga sudah mendorong berbagai program inovasi, di antaranya maghrib berjamaah ini harus didorong Pak, bagaimana memakmurkan rumah-rumah ibadah. Program baca cinta Al-Quran juga sementara berjalan sampai ke tingkat bawah, menggandeng organisasi Islam, itu luar biasa. Menggandeng penyuluh Pak, membantu kita untuk mensosialisasikan. Jadi mudah-mudahan Herlang ini menjadi kecamatan yang barokah, ya, dengan niat baik pemerintah mendorong sektor keagamaan menjadi sektor utama Pak yang kita lakukan. Ya, ya sudah disinggung tadi soal ketahanan pangan dan ini menjadi hal yang sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan di tahun kemarin. Nah, perkembangannya seperti apa Bang? Seperti apa respon masyarakat dan apa yang telah dilakukan masyarakat hari ini? Iya, ini kan program ajakan untuk melakukan program ketahanan pangan. Dan pertama bahwa sampai hari ini memang semua desa sudah melakukan kewajibannya 40% dalam ketahanan pangan. Banyak program kita lakukan, tapi memang ini kan tidak semuanya berjalan optimal, ya. Tetapi tiap desa sudah melakukan berbagai program, dan antaranya 40% itu. Dan kemarin di Tugondeng kita sudah membuat satu hektar lahan untuk penanaman cabai yang luar biasa. Jadi di semua tempat sudah ada itu Pak, bahkan rumah tangga sudah bisa menghasilkan
produk-produk menghasilkan uang dari penanaman cabai dan lain-lain. Apalagi PKK sudah membayar, dan saya kira Desa Pataro juga tahun ini itu sudah menganggarkan anggaran ketahanan pangan 20% yang orientasi kepada program ketahanan pangan dan penataan lingkungannya masing-masing. Sehingga ini Pak, program semua berjalan ya, walaupun memang beberapa desa tidak bergerak maju, tapi ada beberapa desa yang luar biasa perkembangannya Ya, tentang program ketahanan pangan. yang paling merespon desa mana saja, Bang? Kalau 40% kan semua desa. Oh, Ya. gitu. Tapi Secara komuniti rumah tangga sudah banyak yang jalan. ya, tapi Kemarin bantuan-bantuan ya. Progresnya yang paling melaju, yang paling bagus itu desa mana saja, Bang? Sebenarnya ini kan program ketahanan pangan sudah lama digaungkan oleh Pak Bupati Bulukumba. Betul. Jadi banyak juga masyarakat sudah menikmati, mulai bantuan-bantuan beliau terkait dengan nangka, sukun, sudah banyak Pak yang menikmati. Oh iya. Tetapi 40% sekarang yang terlihat hasilnya adalah Teguonde dengan Pataro. Oh gitu, Bang. Karena kemarin di launching itu Pak, 1 hektar untuk Lombok Pak, tanaman cabai, dan itu indes. Dan itu luar biasa. Ya. Kalau desa lain kan masih pembelian bibit, ya bibit kelapa dan misalnya bibit-bibit lain. Tapi di Tegondeng itu kemarin kita launching, walaupun sudah hadir, tapi luar biasa Pak, 1 hektar untuk cabai. Luar biasa, Pak. Termasuk di Pataro itu 40% untuk pemberian bibit ke rumah tangga penduduk. Bibitnya makanya pada perlombakan juga. Bibit apa tuh, Bang? Di Pataro kalau nggak salah, kalau di Tegondeng kan bibitnya kan cabai. Iya betul. Kalau di Tegondeng kayaknya dari tanaman sayur ya yang didorong. Berarti dan itu sudah sekarang mulai lomba juga, dia perlombakan untuk diperlombakan sekarang, makanya dia bergerak dengan program kebersihan, penataan rumah-rumah warga, karena itu yang menjadi program prioritas Pak Desa. Berarti setiap desa lain komoditinya, Bang ya? Iya, lain. Jadi sekarang kayak di Singa juga lain, tapi yang saya belum dapat informasi dari desa lain. Misalnya dari Guntur apa, Karasing apa, dapat belum. Bisa belum cek juga. Ya, tapi intinya kan 40% harus wajib. Itu dengarkan. Ya, kembali tadi ke Safari Ramadan. Selain isu tadi soal ketahanan pangan, apa isu-isu lain yang dianggap penting dan itu disampaikan ke masyarakat, ke jamaah pada saat pemerintah Kecamatan Helan terjun langsung ke jamaah atau masyarakat, Bang? Iya, itu yang pertama, mari kita makmurkan rumah-rumah ibadah. Ya. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan terkait dengan isu-isu di Facebook terkait dengan BPJS dan apa? BPJS dan Desil, Pak. Mereka lebih paham. Kalau soal ini kan jangan paham. Kalian disalahkan Pak Desa, salahkan Pak Dusun, Pak Lingkung, Pak Camat. Padahal sebenarnya kalau orang berbicara Desil itu bukan kita. Itu dari statistik Pak yang mendata dengan wawancara dengan warga. Jadi kan ada bilang saya ini miskin kok bisa tidak masuk Desil. Iya, kan waktu diwawancara mungkin ada 17 item, itu Bapak salah jawab. Iya ya. Ini perlu diberikan pemahaman ke masyarakat, Bang, biar tidak salah, tidak keliru, tidak salah tembak bahwa yang membuat seperti ini adalah pemerintah kecamatan atau pemerintah desa misalnya, Pak. Ini banyak juga yang bertanya, Pak, kenapa saya ditaruh di desil sekian, padahal semestinya saya di desil 1, di desil 2 misalnya, sehingga ya tidak mendapat bantuan karena dia berada pada desil yang tinggi, Bang. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Bang, ini. Ya, jadi saya sudah sampaikan dan itu sudah dipahami oleh beberapa masyarakat bahwa desil sebenarnya itu bukan pemerintah menentukan dan mengeluarkan. Jadi bukan Pak Camat, bukan Pak Lurah, Pak Desa. Tapi itu hasil dari wawancara rumah tangga dengan BPS statistik. Kan ada Pak 17 pertanyaan. Kan ada yang mengatakan saya ini tidak mampu tapi kok masuk di DC8 misalnya, betul. Di situ ada 17 pertanyaan. Setelah itu Anda ditanya apakah Anda punya motor, Anda jawab. Karena orang jujur tidak ada orang miskin, Pak. Sebenarnya semua ada. Jadi 17 pertanyaannya itu BPJS pasti akan terjawab. Misalnya Anda pernah ambil uang di BRI di bank misalnya, dan pasti ada yang ambil, Pak. Anda punya kebun pasti ada. Karena kategori tidak mampu itu adalah kategori tidak ada sama sekali. Nah, disinilah mereka tidak masuk desil 1/4, kategori tidak mampu. Kalau ada yang mengatakan saya
berada tapi masuk di desil 4 ya mungkin jawabannya jawabannya nggak jujur ya. Iya, 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 iya. Ini kan 17 pertanyaan, banyak pertanyaannya 17. Ada anaknya yang ASN, yang kerja di swasta mungkin. Iya, iya, Ya iya. banyak. Jadi ada 17 pertanyaan yang saya pahami itu. Nah, Jadi di sini Pak terkait isu-isu menjawab saja. iya, iya, iya. Ya menjawab saja. Tapi orang kan kita terus sudah paham, oh ternyata oh iya. Saya tidak masuk, memang saya memberikan jawaban itu. Saya punya rumah, saya punya tanah, saya pernah ambil uang diberi 5 juta ke atas. Dan itu pasti. Jadi ini kejujuran menjawab saya kayaknya. Nah, iya. Ya, Iya, jadi pada saat ditanya jawabannya jujur, nah ketika sudah ada hasilnya kaget ya, kenapa saya berada di desil sekian misalnya, iya, dan iya. ya. Seterusnya, iya. Iya, iya, iya. Jadi sama juga dengan BPJS, saya sudah sampaikan bahwa itu data dari pusat. Iya, iya, iya. Tetapi ini bukan dihilangkan Pak, karena Herlang itu 369 Iya. data yang dinonaktifkan, tapi kemarin kami sudah bagi ke desa-desa. Bahwa ini silahkan dibagi keluarganya yang punya kartu dan silahkan ke BPJS untuk reaktivasi, daftar ulang. Dan mereka paham Pak. Jadi memang itu kita menyampaikan hal yang tidak dipahami, jadi memahami. Itu yang kami manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk menyampaikan lewat masjid-masjid mimbar, untuk dipahami masyarakat. Oh ternyata ini sama dengan isu kita tentang kebersihan. Kita dorong terus, kita jangan jenuh untuk menyampaikan kepada masyarakat, pemerintah desa, ayolah kita sama-sama mendukung program bupati terkait dengan kebersihan. Ini Pak terus kita sampaikan. Jadi enggak, kita ini penyambung lidah ke warga, ya apa yang disampaikan kita sampaikan. Tapi yang tak kalah penting Pak adalah memakmurkan rumah-rumah ibadah, bukan saja di bulan Ramadan, bukan saja di awal Ramadan, tapi tengah Ramadan sampai akhir kita ramaikan. Jangan sampai awalnya 5 sab, pertengahan 2 sab, akhirnya di ujung puasa tinggal 1 sab. Amal apa yang datang kira-kira? Nah itu. Padahal ini Pak momen Ramadan ini momen mencari amal sebanyak-banyaknya, kita memperbaiki yang baik. Dan itu terjadi Bang ya, di mana-mana saya lihat ketika awal Ramadan masih full jamaahnya, begitu misalnya pertengahan sampai di akhir Ramadan itu semakin maju, tetapi sabnya yang semakin maju Bang. Iya, tapi saya bersyukur karena sampai Ramadan pemerintah kecamatan masih full masjid Pak, sangat full. Alhamdulillah. Iya, saya kemarin jalan-jalan di Masjid Bobor Rahman masih bagus. Masih depan rumah jabatan camat juga masih bagus. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita di masyarakat. Bagaimana menghidupkan nilai-nilai religius di tingkat kecamatan Herlang. Dan itu mestinya tidak berhenti pada saat ini saja Bang ya. Begitu selesai Ramadan ya mesti dipertahankan aktivitas jamaah kita di masjid Bang ya. Ya inilah kita mencari cara bagaimana ke depan ada langkah-langkah progresif kita lakukan bahwa rumah-rumah ibadah tidak boleh sepi dan sunyi dari masyarakat. Kita hidupkan karena saya juga punya program di luar Ramadan adalah kegiatan maghrib berjamaah. Saya bersama dengan BKMT dari masjid ke masjid kami turun, masjid-masjid yang dianggap sepi kita turun, mengedukasi masyarakat untuk sama-sama ke rumah-rumah ibadah. Ya, apalagi ini perang dunia ketiga, apalagi nggak tahu ini. Iya, menarik apa yang disampaikan terkait dengan safari Ramadan. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik ini, Bang. Saya juga cukup mengapresiasi. Ternyata inovasi yang Abang gagas itu, inovasi Polwan, pos pelayanan malam masyarakat Herlang itu ternyata mau diikutsertakan, dilombakan di level internasional, Bang. Ini luar biasa, Bang. Bisa diceritakan jalan ceritanya nih, Bang, kenapa sampai kemudian peluang ini akan diikutsertakan pada inovasi tingkat internasional ini, Bang? Iya, saya juga ini enggak tahu. Tapi kan saya optimis bahwa sejak 2023 kan kita pernah juara 2 OPD. Kemudian di Lapin kita kemarin Lapin 3 itu apresiasi dari tim penguji dan bahkan heran-heran juga. Kenapa ini kita bisa lakukan tanpa dengan dana APBD? Bagaimana caranya mengelola ini sehingga ini jalan? Mereka juga kaget. Dan kemarin kita di Laping juga kan dia mengatakan ini mungkin inovasinya Pak Camat mungkin tidak ada duanya Pak di Selatan. Jarang orang melakukan inovasi tanpa dengan uang karena ini menggerakkan ini. Kita menggerakkan orang jaga ya.
Kita semua dengan uang sebenarnya, tapi disitulah kita dengan semangat kolaborasi, kebersamaan, relevansi, saling keterkaitan, sehingga ini Pak program bisa jalan. Dan memang tahun ini tiba-tiba Polwan lolos diikutkan di kompetensi inovasi internasional di Guangzhou, Cina. Ya, ternyata kami ditawarkan. Saya bilang, ya alhamdulillah kalau begitu, ini berkah Ramadan juga yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini inovasi bisa berkiprah di internasional. Karena ini Pak, saya dengar dari beberapa negara sudah banyak yang masuk, dan Bulukumba paling banyak. Kalau di selatan Bulukumba sebab inovasi Pak, luar biasa ini. Karena ini juga ada 11 ya, Bang ya kalau Bulukumba. Iya, ada 11 dari Bulukumba, dan ini bukti pemerintah daerah mendukung program-program inovasi, dan kita memang diminta untuk terus melakukan inovasi-inovasi. Jadi bukan saja inovasi pelayanan publik, tapi banyak inovasi sosial. Dan sini menurutnya seharusnya ASN ya untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai aparat sipil negara dalam menciptakan inovasi yang bisa berdampak bagi daerah dan berdampak bagi kecamatan kita. Dan kami bersyukur bahwa Herlang lah yang mungkin yang pertama untuk masuk dalam nominasi di tingkat kecamatan. Iya, betul Pak. Ini Pak sangat susah masuk, bisa lihat. Tapi kita coba, mudah-mudahan ini kan langka nih Pak, langka nih pelayanan. Walaupun belum sempurna sebenarnya, tapi kita mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kecamatan, percepatan pelayanan, misalnya anak baru lahir, kita percepat. Hari itu juga kita berikan kakaknya, aktenya, dan ini kan bisa sempurna kalau semua terlibat Pak, dari desa, lurah, kecamatan, internal, untuk memahami bahwa tidak mudah kita masuk di sini. Jadi seharusnya ada keterlibatan seluruh pihak, bahwa kita bangga ada inovasi, tapi ini memang susah karena ini pada hati di pelayanan. Ya, kalau semua bergerak karena uang memang susah digerakkan. Jadi kita pilih-pilih saja siapa mau mencintai ini Pak inovasi. Dan kita kan melakukan tiap 2 kali seminggu kita lakukan ini. Ya. Jadi semua Pak pelayanan kita cepat. Jadi replikasi dari capil, misalnya orang lahir, orang meninggal, orang menikah yang dalam Bulukumba cepat-cepat. Tapi ini juga harus ada informasi cepat ke kita di kecamatan, jadi kita respon cepat juga. Tapi kalau orang tidak tahu siapa menikah susah juga, ya. Tapi inilah saya katakan ada kolaborasi, ada relevansi atau keterkaitan dari seluruh pihak yang ada di kecamatan Herlang, sehingga yang anomali yang tidak biasa kita jadi biasakan untuk bergerak bersama-sama. Sejauh ini di bulan Ramadan ini, apakah pos pelayanan malam ini masih tetap jalan, Pak? Iya, kita masih jalan. Jadi sekali seminggu lah kita lakukan. Ya, tetap kita buka layanan malam karena kita antisipasi warga yang di puskesmas Pak yang butuh pelayanan, misalnya ada SKTM. Karena kalau misalnya SKTM-nya malamnya dia butuh, masa besoknya kita mesatkan. Jadi kita bantu saja. Kita bantu ini percepat pelayanan ke masyarakat. Dan saya kira ini mudah-mudahan juga di desa lurah juga dibuka lah ini. Karena cuma 2 kali seminggu lah. Pengabdian itu dari hati Pak. Iya, betul. Pengabdian. Jangan selalu bergerak karena money, tidak boleh. Iya, pengabdian dari hati, Bang. Ini yang bikin saya penasaran, Bang, dengan bahasa Abang tadi, pengabdian dari hati. Berarti yang ikut terlibat ini di pos pelayanan ini mungkin tidak ada honorariumnya atau apapun bentuknya, uang saku atau apapun namanya itu, Bang ya. Ini betul-betul pengabdian ya, Bang ya. Iya, saya kan selalu menyampaikan ke semua ASN, mari kita bekerja dengan hati. Pendekatan dengan hati. Jadi 2 di situ. Pertama kita bekerja dengan tujuan akhirat. Kemudian kita bekerja tujuan dunia adalah amal-amalan. Karena nanti ada amal baru kita sampai ke akhirat. Ya, jadi ini ruang Pak bagi ASN untuk membuktikan juga bahwa Anda adalah seorang pekerja ulet. Anda adalah ASN yang tanggap dengan kondisi rakyat. Ini kita lakukan karena kalau tidak dimiliki ini susah kita melakukan perubahan-perubahan.
Dan kita harus melawan itu bahwa kita mampu untuk melakukan perubahan. Jangan karena Anda di desa, Anda tidak mampu melakukan perubahan. Ya, semakin Anda di kecamatan, buktikan bahwa Anda bisa. Buktinya Polwan kan di desa tapi mampu sampai ke Gunung Sucina. Iya, mesti Ini kan kan tidak mudah dan sangat susah sampai ke sana nih. iya kan. Itu kesulitan yang luar biasa. Perubahan kan mestinya itu dari bawah, Bang ya, bottom up, dari bawah ke atas begitu, Bang ya. Iya, seharusnya semua yang kita dorong, semua ASN harus punya inovasi. Iya, betul, betul, betul. Banyak Pak yang kita bisa inovasikan. Iya, betul. Di desa, kelurahan, mereplikasi Poland juga bisa. Iya. Iya. Ini kan tidak semuanya kami jadi camat. Ya, ada waktu untuk tinggalkan di jabatan. Kalau kita tinggalkan, saya melanjutkan. Iya. Jadi perlu ada regenerasi untuk memahami tugas-tugas Polwan ini. Bagaimana memudahkan pelayanan kita dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Ini yang penting. Jadi memang saya ini teman-teman tidak ada yang saya gaji, tidak ada yang saya honor. Ya, kalaupun kita kalau ada uang kita kasih klub, kalau ada uang ya sama-sama kita tidak menerima apa-apa. Tapi dia merasa itu bagian dari tugas saya, bagian dari tanggung jawab saya sebagai staf di kantor camat. Jadi ini Pak berkah yang luar biasa. Saya bilang ini teman-teman, kalau kena dapat berkah dari Pak Camat, pasti ada berkah lain Allah berikan. Itu saja. Jadi pengabdian itu sebenarnya tidak dibatasi oleh jam pelayanan, Bang ya. Di luar dari itu ya mesti kita harus mengabdi juga dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, begitu Bang ya? Iya, saya begitu Pak. Kenal. Saya ini mungkin orang lihat, ada mungkin orang tidak senang kalau saya terlalu sibuk, ada juga yang senang kalau saya terlalu sibuk. Tapi itu kan dinamika itu. Saya memang tidak tenangin hati Pak, kalau saya turun ke rakyat. Tidak tenangin hati, kalau ada yang panggil, tidak tenangin hati. Kalau misalnya ada persoalan, tidak turun. Kan kita ini berkah Pak, kalau ada yang panggil Pak. Semakin banyak yang panggil kita, itu berkah luar biasa. Artinya orang masih senang sama kita. Ya, orang panggil kita turun, berbincang, kita komunikasi apa adanya, ya, tanpa ada jarak, lihat kondisi-kondisi yang ada. Itu kita lakukan Pak. Jadi sama itu kemarin itu kan kita minta misalnya ada warga kita tidak punya listrik, kita langsung komunikasikan hari itu juga. Dan sekarang ini kan ada 84 warga Herlang yang tidak dapat listrik, kita sudah kasih. Dan tahun ini juga kami masih dikomunikasi dengan PLN. Dan kemarin saya sampaikan kepada pemerintah agar mendata semua warganya yang tidak punya listrik Pak. Kita langsung bantu. Nah sejauh ini jadi kita responsif. Wah jadi orang mau lampu jalan ya kita respon. Ini kan kita komunikasi ke atas. Ya, banyak teman, banyak rezeki. Jadi, ya. Nah sejauh ini Bang, apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Herlang, tim inovasi peluang ini untuk bisa lebih banyak berbicara di inovasi tingkat dunia nanti, Bang? Iya, kalau terkait dengan apa yang kemarin kita komunikasi dengan Mbak Rida, saya bilang kami sudah siap segalanya. Kayak ini kamu kan barang baru Pak, sudah barang 3 tahun, ya sudah teruji juga. Jadi apa yang dia minta kita siapkan. Ya saya kira begitu. Jadi apa yang diminta dari sana di Gunung Sucina yang kita siapkan. Tapi kami yakin ini Pak menarik karena dari sekian inovasi dari Bulukumba cuman saya ada di pelayanan publik. Iya betul. Terkait dengan pelayanan. Iya. Iya. Nah itu sekira langkah Pak. Langkahnya itu karena kok tiba-tiba ini ada Polwan malam hari, ada jemput bolanya. Itu menarik itu. Itu menarik. Dan ini Pak bukan siang hari, ini malam hari. Betul. Ini iya kita jemput bola. Jadi memang masyarakat kita sampaikan orang ODGG, orang lansia, kalau yang butuh pelayanan usah kantor camat. Hubungi hanya Pak Camat, kami yang turun. Ya. Kami yang turun untuk melayani Bapak Ibu. Di Topong saya. Jadi kami yang turun melayani Bapak Ibu di rumahnya. Sepanjang itu ada komunikasi ke kita. Iya betul. Ada komunikasi. Iya. Ya, kemudian kita beralih ke hal lain, Bang, soal pemilihan lingkungan ya, Bang ya. Itu sudah selesai rupanya, Bang. Selesai cepat, tepat, tidak ada masalah. Kemudian kita lantik bersama-sama. Sejarah Pak. Sejarahnya di mana? Tidak ada riak, lantik. Ya? Tidak ada riak, tidak ada protes dan berjalan lancar. Tidak protes.
kita lantik. Ya, makanya karena aman, kami lantik bersama-sama di kantor camat. Semua lingkungan kami undang, RT kami undang. Menyaksikan ini juga sejarah. Karena kenapa? Kami ingin bahwa lingkungan ini juga RK, kita juga harus hargai. Jadi jangan cuma dikasih SK saja. Karena di Herlang itu belum ada sejarahnya dilantik gitu. Ya ada cuma SK, sehingga saya berpikir bagaimana orang mau tahu tugas tanggung jawabnya kalau tidak diberi SK, dipahami, diberi arahan. Iya, betul. Banyak tugas-tugas kalian di lapangan. Kita juga undang RKRT ya. Iya. Dan sejarah juga di Buntu Kamasi itu saya pahami bahwa baru kali ini aman pemilihan lingkungannya Pak. Kalau kemarin itu sampai DPRD, sampai di Bupati. Nah, ini aman walaupun masih tersisa satu. Ya. Karena kita tunggu pemekaran lingkungan juga. Perkembangannya seperti apa tuh Bang soal pemekaran lingkungan? Sejauh ini seperti apa progresnya? Ini kan kalau ada kontroversi itu dinamika. Ya. Tapi saya ini menjadi, kenapa kami dorong? Kami ini tidak punya kepentingan politik di sana. Saya cuma ingin bahwa dalam peraturan bupati itu ada namanya pentingnya pendekatan pelayanan. Dan ini Pak sangat layak, ini pendekatan pelayanan. Sangat layak. Kita kasihan Pak warga kita di pantai mengurus tengah malam tidak ketemu lingkungannya. Datang siang juga belum tentu ketemu lingkungannya. Ini kan menghambat Pak pelayanan. Ya. Dengan jarak yang begitu jauh, jarak yang berbahaya. Makanya kami dorong agar ini menjadi sebuah proses harus ditindaklanjuti. Dan semua persyaratan, semua regulasi kan telah kita penuhi juga. Nah, yang kita sayangkan kalau ada sesuatu di lapangan, jangan bawa kepentingan politik masuk di ranah itu. Kita berpikir ini kepentingan bersama. Apalagi warga yang mau pindah itu bukan warga yang dari luar kecamatan. Ini dalam satu kompleks wilayah. Jadi sekarang kan kita tunggu saja apapun hasilnya. Dan kami yakin pemerintah akan bijak menentukan ini. Pemilihan pemekaran lingkungan, dan ini kan juga kita juga ke depan. Siapa tahu ada rezeki, ada pemekaran desa pesisir. Ini kan lebih besar lagi Pak untuk menjadikan desa pesisir dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Sekarang ini kan apa yang terjadi perubahan-perubahan di sana? Saya ini paham karena saya pernah sekur Pak. Apa yang terjadi perubahan-perubahan di sana? Ya, makanya kita dorong ini Pak, ada percepatan pemekaran, sehingga bukan saja kita berpikir jangka pendek tentang pemekaran lingkungan, tapi ke depan 5 tahun ke depan kita berpikir Pak, ada pemekaran, ada berkembang menjadi sebuah desa pesisir. Siapa yang akan menikmati? Pasti Pak orang-orang pesisir juga menikmati, bukan Pak Camat. Ya, bukan saya Pak. Orang-orang sana akan menikmati. Jadi intinya saya minta dengan bijak lah. Ya kita ini jangan terhasut dengan kepentingan politik ke depan, tidak boleh lah itu. Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran yang salah, yang selalu menghambat kemajuan wilayah, tidak boleh digunakan itu. Kita ingin bahwa pemekaran ini harus jadi dengan berbagai kebaikan yang kita niatkan. Karena kami yakin niat bagus itu Pak tidak akan dilawan oleh niat jahat. Kami punya niat bagus untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Dan ini Pak respon banyak Pak. Bayangkan kalau lingkungan dimekarkan ini dengan 600 jiwa yang semuanya mengatakan kita ingin berpisah dengan itu keinginan pelayanan publik yang lebih dekat, dan kami yakin dengan adanya pemekaran ini banyak diuntungkan Pak. Bertambah lagi tuh pos-pos pekerjaan. Banyak kita lakukan, pembagian anggaran juga akan lebih terasa. Betul. Akan lebih terasa. Jadi kami minta tinggalkanlah pola-pola lama, tinggalkanlah pola lama yang dia cuma menghambat sesuatu yang kurang baik. Ya apalagi ini kan desakan Pak, ini urgensi ini, desakan ini yang terjadi 2000 sudah 6 tahun berlalu, tapi ini kan baru ada aksinya di era saya. Menjadi PLT Lurah Pak. Dan kita pemerintah daerah online juga. Kita dibatasi waktu oleh Zoom meeting ini. Kalau saya salah durasinya tinggal 2 menit Bang. Ya sekaligus closing statement ini Bang. Jadi ya mohon maaf. Ya, waktu sangat singkat. Saya lihat dulu. Ya ada tersisa waktu 2 menit Bang ya. Mungkin bisa dimaksudkan. Ya, jadi kami di bulan suci Ramadan ini kami juga atas nama pemerintah kecamatan meminta maaf apabila ada hal-hal kata kebijakan kami kurang berkenaan. Ini juga memang untuk kami dimaafkan. Yang kedua,
bahwa di bulan Ramadan mari kita sama-sama mencari amal-amal kebaikan yang banyak dengan bersedekah, ya. Kemudian meramaikan rumah-rumah ibadah kita. Yang ketiga, kita jangan saling fitnah, saling hujat, Baik. ya, karena tidak ada orang yang merasa bersih, ya. Jangan sampai orang kotor yang merasa bersih, orang bersih yang nggak kotor. Nah, inilah boleh nih, ya. Jadi kami yakin marilah kita mensucikan diri tanpa ada fitnah, hujatan di bulan suci Ramadan. Herlang, saya sampaikan Pak Herlang bisa dibangun dalam semangat kebersamaan. Kami bersyukur bahwa 2 tahun ini ada kemajuan yang kurang kita benahi. 2 tahun ini tentu saya sebagai camat selalu mendorong Pak semangat, siapa tahu, siapa labir, siapa ingat. Jabatan bukan segalanya, tapi yang baik adalah berbuat bagi orang banyak. Saya kira begitu, benar. Ya, baik Bang. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang kita mau diskusikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya, oleh waktu. Saya mengucapkan selamat menanti berbuka puasa Bang, dan semoga aktivitas ibadah kita, aktivitas puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih Bang atas waktunya. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys, itulah akhir diskusi saya dengan Camat Herlang, Bang Adi Vidya Samad. Banyak hal yang sebenarnya masih mau digali, tapi karena keterbatasan waktu kita sudahi. Apalagi saat ini kita sudah masuki detik-detik menjelang berbuka puasa. Dan akhirnya saya ucapkan jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.